Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya ujian itu akan datang kepada setiap manusia, termasuk orang-orang beriman. Orang kafir pun akan diuji. Kita bisa lihat Al-Baqarah 155 ya. Itu menjelaskan tentang pasti Allah akan uji manusia, gitu ya, diuji. Dan ujian ini bisa datang dengan sedikit kekurangan harta, penyakit, hilangnya orang yang kita cintai, semua akan diuji. Lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, 156-nya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Pelajaran yang kedua, pentingnya mengulang-ulangi doa ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik walaupun dalam hal-hal kecil. Ya, sudah kita bahasakan tadi ya. Apapun yang kita harapkan kecil sekecil apapun dan tidak kita dapatkan, baca istirja ini. Baca doa ini. Karena dengan mengamalkannya dapat dua hal, dapat pahala dan dapat pengganti. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini nggak boleh ada keraguan ya. Kita sudah jelaskan di bab doa kita ini. Salah satu sebab diterimanya doa karena kita penuh keyakinan. Ya. Jadi nggak boleh ada keraguan. Benar nggak sih Allah akan gantikan? Ya, benar nggak seperti yang ini? Nggak boleh. Dari hal yang kecil yang Nabi SAW janjikan sampai hal yang besar tidak boleh ada keraguan. Dari hal hanya sekedar digantikan urusan-urusan dunia kecil, ya, sampai kepada nanti kita masuk ke dalam surga. Semuanya hal dari kecil sampai yang besar harus penuh keyakinan, semua itu benar. Ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, karena memang pondasi agama kita keyakinan. Kemudian poin ke-16, mendoakan orang sesaat setelah meninggal dunia. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk menjenguk Abu Salamah, dan ketika itu mata Abu Salamah masih terbuka. Maka Rasulullah SAW menutupnya. Kemudian beliau bersabda, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Fadajja nasum min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ruh itu apabila dicabut dari jasad seseorang diikuti oleh pandangan matanya. Nanti kita jelaskan itu ya. Maka hiruk piruk pun sanak kerabatnya terdengar. Maksudnya orang-orang pada nangis karena melihat Abu Salamah meninggal. Lalu Rasulullah SAW bersabda di saat itu, karena orang lagi pada sedih, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, kecuali ya, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan saja, atau ganti dengan doa-doa yang baik. Jangan bilang misalnya, kenapa dia meninggal ya, bukan saya, ya misal contoh. Kenapa dia meninggal sementara dia begini dan begitu, padahal orangnya baik, ada orang lain sana jahat, terus kemudian kenapa dia nggak meninggal? Ini semua gak dibutuhkan kata-kata seperti ini. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Ganti dengan doa kebaikan. Misal contoh, ya Allah maafkanlah dia, ampuni dosanya, terimalah ruhnya. Nah, makanya Nabi praktikkan setelah itu. Karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk Abu Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk dan berilah gantinya dalam keturunannya yang akan datang. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya. Itu ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya ruh itu kalau keluar, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, mata akan mengikutinya. Ya, biasanya ada orang mati, matanya melihat ke atas, melihat ke kanan, melihat ke samping, itu karena melihat ruh terakhir kali. Waktu dia keluar, dia melihatnya, gitu ya. Makanya biasanya orang yang sebatas saya tahu ya, itu kalau ada orang yang meninggal dunia biasanya termasuk dipotret matanya. Ya. Karena biasanya dia melihat pandangan terakhirnya kepada pelaku ya, atau orang-orang, termasuk melihat ruhnya, tapi melihat juga ke arah orang yang melakukan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang pelaku kriminal memakai topeng ya. Tapi kuasa Allah SWT biasanya kebongkar aja ya. Makanya difoto mata dia gitu ya. Itu diantaranya.
Tapi yang jelas bukan untuk melihat ruhnya, karena kita nggak bisa melihat ruh ya. Tapi penyampaian Nabi SAW ini kita imani apa adanya, karena ini hal gaib, kita tidak tahu. Yang jelas apa hikmahnya, kenapa mata bisa melihat ruh keluar, itu tidak tahu. Kita imani apa adanya. Tapi yang jelas di sini dikatakan mata itu akan mengikuti ruh pada saat ruh itu keluar, tapi hanya sampai batas tertentu saja. Tidak mungkin melihat karena ruh itu akan dibawa sampai ke langit. Pernah kita sampaikan riwayat itu ya. Kalau orang mukmin akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat kasih sayang kiri kanannya dan membawa kain kafan dari surga, yang satu di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu, lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Nah, mata kita nggak mungkin tembus langit, tapi hanya batas tertentu saja, sekitar ruangan situ, sisinya nanti selebihnya sudah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua ya, adanya normalisasi, maksudnya ini terjadi ya, orang sedih kalau ada sesuatu yang dia sukai dia kehilangan sesuatu, makanan, pakaian, orang yang meninggal gitu ya. Tetapi ini ada batasnya. Makanya Nabi SAW waktu meninggal anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria, beliau sempat meneteskan air mata dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini terjadi pada Anda? Maksudnya, apa Anda juga nangis seperti ini? Mereka anggap selama ini sabar, gak usah nangis gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan ini adalah rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya gitu ya. Lalu beliau mengucapkanlah kata-kata, wahai Ibrahim, sungguhnya kami sedih berpisah denganmu, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Maksudnya bukan berarti karena sedih kehilangan lalu kita lost control gitu ya, kita main sembarangan ucapin kata-kata yang tidak benar gitu ya, atau kita menyesali kematiannya dan segala macam. Ini semua hal-hal yang harus dihindari. Nah, ini pelajarannya di sini. Dan cara mengobatinya adalah kita harus paham, mati itu kan sebuah pintu yang untuk menuju kepada kehidupan abadi yang kekal harus melalui pintu itu. Jadi dari mana Bapak Ibu sekalian kita tahu sholat kita sudah diterima atau tidak? Atau bagaimana bentuk kadar pahalanya? Sedekah kita, baca Quran, umrah dan haji kita, bakti sama orang tua, mungkin ibu-ibu bakti sama suaminya, suaminya berbuat baik sama istrinya. Kan selama ini kita cuma tahu secara teori. Ya. Kapan kita bisa lihat? Ya kalau kita meninggal. Kalau kita meninggal. Makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Hadis ini sempat membuat mayoritas sahabat sedih. Sampai Aisyah pun merasa sedih. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam rumah, lihat nanya, kenapa? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau kami takut mati, kami berarti benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi kalau orang mukmin akan meninggal dunia, begitu juga dengan orang kafir. Kalau orang mukmin akan datang kepadanya beberapa sosok malaikat, ini detik-detik sebelum wafat, sebelum ruh dicabut, akan datang dan menyampaikan kepadanya berita gembira tentang amal-amal solehnya. Ini amal solehmu, ini puasamu, ini sholatmu, ini bakti orang tua, ini majelis ilmu, ini haji, ini umroh, ini segala macam. Diperlihatkan semuanya. Karena perbuatanmu ini kau akan masuk surga. Dibukain pintu surganya. Itu sebelum wafat. Kita tidak tahu beberapa saatnya, tapi intinya diperlihatkan. Nah karena dia lihat itu semua, di saat itulah pertama kali kita melihat semua balasan amal kita. Oh ternyata sholat itu begitu ya pahalanya, puasa itu begitu ya. Dan karena itu kita masuk dalam surga-surga dibukain, kita lihat surga. Maka dia pun ingin segera mati. Orang yang calon mayit ini ingin berharap mati segera, karena dia akan dapat itu. Makanya mati itu pintu untuk menuju ke itu semuanya. Maka dia pun berharap meninggal, berharap bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang kafir akan diperlihatkan padanya dosa-dosanya. Ini dosa-dosa kamu, ini kekufuran, membangkang, menyerang umat Islam, membunuh dan segala macam. Karena ini kau masuk neraka, dilihatkan nerakanya, maka dia takut bertemu dengan Allah. Dia benci, Allah pun benci bertemu dengannya. Ya, jadi kita akan diperlihatkan amal-amal soleh kita. Oleh karena itu orang Muslim tidak perlu khawatir dengan kematian. Ya, karena memang mati itu sebuah pintu yang harus kita lalui. Allah pun membuat hitungannya detik. Itu kan detik selesai orang itu meninggal dunia. Seperti saya pernah jelaskan kan, kalau ibu dan bapak mau fahami mati itu seperti kita tidur. Sebenarnya tiap hari kita tuh seperti orang mati. Coba lihat kalau kita ngantuk gimana, taruh kepala di bantal, udah hilang, kita udah gak sadar. Nah seperti itu kita kalau meninggal.
Kita nggak sadar sama sekali. Makanya kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya. Ya, sebenarnya kita sudah melalui proses itu dalam setiap harinya gitu ya. Tanpa kita sadar, nanti tiba-tiba kita bangun. Saya pernah jelaskan itu. Kata Nabi SAW, kalau orang meninggal, ruhnya di tangan Allah. Kalau Allah masih izinkan dia kembali, maka berlanjutlah sampai ajalnya datang. Kalau Allah tahan, maka wafatlah dia. Ya, tetapi yang jelas intinya mati itu bagi seorang muslim adalah awal segalanya. Itu kebahagiaan.